Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya, terutama nikmat sehat ya. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendiseminasikan penerapan budaya positif yang ada di sekolah SDN Gunung Selatan 01 yang ada di Jakarta Pusat. Sebelum memulai kegiatan hari ini, coba Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Kita akan langsung masuk ke dalam budaya positif. Dalam konsep utama budaya positif, ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya ada juga tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi inilah konsep utama dari budaya positif yang dapat dibangun baik di kelas maupun di sekolah. Nah, berikutnya adalah ada pertanyaan pemantik nih untuk Bapak Ibu. Kira-kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Penting nggak sih adanya suasana positif di lingkungan tempat kita bertugas? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Sangat penting ya. Sangat penting sekali suasana positif. Karena ya kita ketika bekerja, kita mengajarkan murid-murid, kalau tidak ada suasana positif di lingkungan kerja kita, tentunya akan sangat mengganggu. Namun dengan ada suasana positif, tentunya hal-hal yang kita kerjakan itu menjadi lebih terasa lebih ringan, lebih mudah, dan lebih lebih cepat dilakukan. Jadi seperti itu ya, kira-kira ini pertanyaan pemantiknya sudah dijawab tadi. Selanjutnya, apa sih budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid ya Bapak Ibu ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi seperti itu. Jadi budaya positif itu bisa dikatakan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan gitu ya, karena sudah menjadi budaya nantinya gitu, akan membudaya di sekolah kita. Nah, yang pertama dibahas adalah disiplin positif. Nah, ini yang paling penting ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi kita menerapkan disiplin tapi tanpa kekerasan, yang dimaksud dengan disiplin positif. Yang kedua, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini penerapan disiplin yang positif. Jadi tujuannya menumbuhkan kesadaran untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, tanpa harus ada sogokan, tanpa harus ada ancaman maupun hukuman. Berikutnya, disiplin positif menurut Stephen R. Covey ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita,
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi itu pendapat Stephen R. Covey tentang disiplin positif. Jika kita ingin membuat kemajuan, maka ubah sikap perilaku Anda. Jadi kita sebagai guru juga tidak hanya memberikan aturan atau misalkan perintah-perintah, instruksi, tapi kita juga harus mengubah perilaku sikap kita sesuai dengan yang kita inginkan kepada murid kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah itu dari luar ya. Sedangkan dari dalam negeri ya, kita sudah tahu ada tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro dengan filosofisnya ya, ada Ingmar Sungsolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di mana kita sebagai guru di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Nah, makna kata disiplin. Jadi kita masih membahas tentang disiplin positif ya, Bapak Ibu, dari budaya positif yang ada. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, dari pernyataan itu, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, Bapak Ibu, digarisbawahi motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Kira-kira itu makna kata disiplin dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, pendidik selanjutnya sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan kepada anak sehingga anak tidak salah jalan dan tidak salah dalam melakukan dan membahayakan dirinya, membimbing dan mendidik anak hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar anak dapat memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia. Jadi filosofis Ki Hajar Dewantoro membimbing dan mendidik anak itu hendaknya sesuai kodrat alam, Bapak Ibu, dan sesuai dengan kodrat zamannya. Artinya mendidik menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun dengan pola pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan yang berpihak pada anak. Sekali lagi, berpihak kepada anak. Jadi ada istilahnya dari Ki Hajar Dewantoro adalah menghamba kepada anak. Seperti itu. Itu adalah filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, dari disiplin positif tersebut, maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, seperti yang diketahui di sebelah kiri ini ada gambar tentang profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 ya, ada 6 aspek dalam profil pelajar Pancasila, mulai dari berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, beranalitis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita berharap motivasi yang kita berikan itu dapat mendorong anak untuk melakukan satu hal yang kita inginkan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, akan lebih baik jika anak-anak tersebut adalah memiliki motivasi intrinsik, Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena ingin mendapatkan sertifikat, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan mereka belajar, tetapi belajar sebagai sebuah kebutuhan bagi mereka, sehingga yang ada adalah motivasi intrinsik. Kita akan coba menggali itu menjadi sebuah budaya positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik nih Bapak Ibu. Karena takut dihukum, takut disuruh nulis beberapa kali kalau tidak mengerjakan PR.
takut disetrap di depan kelas kalau terlambat. Nah, mereka melakukan tersebut karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, kalau saya disetrap saya nggak nyaman. Kalau suruh nulis berulang-ulang saya tidak nyaman. Hal tersebut disebutnya dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan ada saya bilang tadi ada titel, misalkan siswa teladan. Nah, ternyata dia melakukan hal tersebut karena memang mau mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi disebutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari guru, dari sekolah, ya. Nah, itu motivasi sama, motivasinya dari luar, ekstrinsik. Tetapi contoh yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Yaitu misalkan murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Gitu. Misalkan saya melakukan hal tersebut karena saya yakin hal tersebut akan membawa manfaat untuk saya. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi motivasi intrinsik yang akan lebih kuat mendorong siswa tersebut untuk melakukan perubahan yang lebih baik gitu. Ya. Jadi motivasi perilaku manusia bisa terjadi karena menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, tetapi yang lebih baik adalah menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya terkait konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, misalkan kita memberikan hukuman. Hukuman itu akan membuat perasaan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid akan menyembunyikan kesalahan. Nah, ini sering terjadi nih. Ada ulangan yang nilainya kurang baik, diumpetin sama dia. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ya, jadi hal-hal tersebut itu sifatnya adalah hukuman. Nah, kemudian yang sifatnya penghargaan itu tidak efektif. Bisa jadi merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan ranking. Hati-hati Bapak Ibu. Adanya ranking itu bisa jadi menghukum anak-anak yang mendapatkan rankingnya rendah. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi kita akan mencoba membuat anak itu menghargai dirinya sendiri. Kalau mereka mendapatkan penghargaan dari kita, mereka akan merasa dihargainya oleh orang lain. Tetapi ketika ada motivasi intrinsik, mereka akan dapat menghargai dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka raih, itu merupakan hal yang menjadi hak dirinya, gitu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Apa itu pendekatan restitusi? Kalau tadi ada disiplin positif, maka di sini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sekali lagi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, Bapak Ibu. Itu intinya, mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi ketika siswa atau murid melakukan kesalahan, mereka bukan untuk bagaimana menebus kesalahan ini yang dilakukan, tetapi mereka belajar dari kesalahan tersebut. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan sehingga misalkan mereka melakukan kesalahan, tetapi kita tidak menjudge mereka itu sebagai anak yang salah terus, tetapi kita perbaiki hubungan, gitu ya. Saya yakin kamu dapat lebih baik lagi, hal-hal seperti itu, kalimat-kalimatnya, nanti ada contoh-contohnya. Kemudian merupakan tawaran, bukan paksaan. Ciri yang berikutnya, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita ajak anak tersebut, jika ingin mendisiplinkan dengan pendekatan restitusi, kita ajak atau kita tuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Seperti itu ciri-cirinya. Kemudian yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar tindakan yang salah, gitu ya. Misalkan ada mereka ada sebuah kesalahan,
Nah, kita cari kebutuhan dasarnya apa yang menjadi dasar kesalahan tersebut. Pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Gitu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika melakukan disiplin dengan pendekatan restitusi, kita berfokusnya pada solusi dan menguatkan anak tersebut yang kurang disiplin dalam tanda petik ya. Mungkin ini baru pengertian dan ciri-cirinya, nanti ada beberapa contoh. Nah, contoh ini perbedaan, ada sebuah kasus murid datang terlambat Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu nih kalau murid datang terlambat, apa sih yang biasanya dilakukan gitu ya? Apa yang biasa Bapak Ibu lakukan? Ternyata ada 3 tipe Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau bentuknya hukuman, contoh yang pertama nih, ada nggak nih Bapak Ibu di sini yang masih melakukan hal ini? Bentuk hukuman, guru menghukum hormat bendera selama 1 jam itu pada murid, atau berdiri di depan kelas selama kegiatan belajar mengajar. Akhirnya guru ini marah dan murid menjadi takut kalau memberikan berupa hukuman seperti ini. Murid datang terlambat ketika upacara bendera. Yang kedua adalah model konsekuensi. Nah, model konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan sekolah. Nah, dalam konsekuensi ini guru akan tampak tegas dan murid menghargai peraturan tersebut. Beda dengan hukuman tadi ya. Kalau hukuman yang tadi sebelumnya esensinya kurang jelas ini untuk apa. Gitu ya. Jadi murid jadinya takut aja melakukan disiplin itu karena takut itu. Yang ketiga itu restitusi yang akan kita bahas, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membuat murid menyelesaikan masalahnya. Nah, restitusi ini ditanyakan nih kepada siswa. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita bahwa misalkan apa yang sudah disepakati bersama. Jadi dulu mungkin ada istilahnya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas masih ada tawar-menawar antara guru dengan murid. Tetapi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai positif yang diyakini bersama akan membawa perubahan positif di kelas. Jadi kita ingatkan lagi, kita tanyakan lagi nih, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Misalkan ketika upacara bendera, keyakinan kelasnya adalah menaati tata tertib sekolah misalkan seperti itu. Nah, dengan restitusi ini guru akan terbuka, murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid itu tidak merasa dirinya itu orang yang sangat bersalah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini perbedaan dalam kasus murid terlambat ketika upacara bendera. Selanjutnya, ini yang saya bahas tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terbagi menjadi beberapa nih. Ini yang biasanya nanti membuat adanya pelanggaran-pelanggaran untuk kedisiplinan. Misalkan adanya kebutuhan bertahan hidup. Adanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, hal-hal tersebut itu bisa menjadi permasalahan yang bisa melanggar disiplin Bapak Ibu. Anak-anak itu senang main. Nah, kan seperti itu ya. Pasti karena kebutuhan dasarnya yang terganggu. Seperti itu. Sehingga terjadilah ketidakdisiplinan tersebut. Itu kita pahami kebutuhan dasar manusianya. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif ya atau contoh kasus. Saya akan bacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini kelas 2 ya. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena Ibu Anas menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu.
karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak tahu nih tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, kira-kira nih sambil berjalan ya, apa yang terjadi dalam kasus tersebut dan mengapa hal tersebut terjadi? Ada yang bisa mereflektifkan apa yang dilakukan oleh Bu Anas? Ini Pak, Iya, silakan Bu. mungkin dari siswanya Bu Anas ini termotivasi dari ini ya, ekstrinsik ya Pak, bukan dari intrinsik. Jadi siswa merasa harus disiplin karena teriming-imingi oleh bintang atau sesuatu yang diberikan oleh gurunya. Gitu ya Pak. Iya, baik sekali pendapatnya Bu. Ada lagi pendapat yang lain? Jadi tadi menyatakan bahwa motivasi anak-anak ini tertib ternyata dalam motivasi ekstrinsik. Gitu ya. Betul. Coba ada lagi pendapat yang lain kira-kira? Gimana Pak Erik? Ya, memang tadi disampaikan kalau kita lihat refleksinya adalah Bu Anas ini memang mencoba untuk bagaimana nih anak-anak termotivasi untuk lurus, tetapi diberi syarat lurus dan rapinya itu kalau lurus dan rapi akan mendapatkan bintang. Nah, ternyata efektif untuk sementara ya. Beberapa minggu lurus rapi semua. Walaupun tandanya adalah sebenarnya tidak ada keyakinan dalam diri murid itu mengapa harus berdiri rapi di antri gitu ya. Mengapa harus berdiri rapi antri di depan kelas sebelum masuk ke kelas. Ketika Pak Heru yang menggantikan Bu Anas yang sakit tidak tahu nih stiker bintang. Wah, benar saja, kembali lagi gitu ya. Jadi motivasi ekstrinsik yang diberikan oleh Bu Anas tadi seharusnya akan lebih baik jika diikuti dengan motivasi intrinsik seperti itu ya, kurang lebih. Yaitu berupa keyakinan kelas yang harus disampaikan. Mengapa mereka harus rapi, mengapa harus lurus barisnya sebelum masuk ke kelas. Jadi kalau ada keyakinan diri, itu akan muncul motivasi intrinsik tanpa harus ada iming-iming, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ada tentang dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu nih. Nah ini mungkin agak terdengar penghargaan kok bisa menghukum gitu. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Gitu Bapak Ibu. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut pendapat Alfilkon. Jadi ketika kita memberikan iming-iming, anak-anak nanti dapat bintang ya, seolah-olah kita nggak percaya kalau anak-anak itu nggak bisa rapih kalau tidak dikasih bintang gitu ya. Jadi ada pendapat seperti itu. Nah selanjutnya Alfilkon ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya ternyata. Jadi memberikan penghargaan, memberikan hukuman sama saja menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan sesungguhnya itu adalah tindakan belajarnya itu sendiri. Gitu Bapak Ibu. Ini terdengar absurd ya, artinya bukannya dengan diberikan penghargaan anak-anak itu menjadi termotivasi. Seperti itu. Ya, motivasi ekstrinsik. Tetapi ternyata ketika kita memberikan penghargaan, apakah kita berasumsi mereka nggak dapat melakukannya kalau tidak diberikan penghargaan? Kan seperti itu.
Oke, itu pandangan Bapak Ibu. Nanti bisa kita refleksikan. Nah, berikutnya adalah adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kalau perlombaan dikasih penghargaan, iya, karena itu kan jangka pendek ya. Dikasih lah itu penghargaan juara 1, juara 2, juara 3. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, ini yang bahaya. Nanti ketika tidak ada penghargaan, mereka tidak termotivasi untuk melakukannya. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan. Jadi sebenarnya belajarnya baik, gitu. Belajarnya untuk mendapatkan penghargaan itu baik. Tetapi yang lebih dihargai adalah penghargaannya, bukan belajarnya, gitu. Di situ kalimatnya kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena apa? Karena berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, gitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan, sebagai guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Ya, saya coba kita baca satu persatu dan Bapak Ibu coba nih di dalam hati ya. Ketika Bapak Ibu menemukan murid melakukan kesalahan, mana yang Bapak Ibu lakukan? Apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Atau mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Atau mengingatkan murid Bapak Ibu akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Jadi mungkin kira-kira gini, kamu kan pernah juga salah seperti ini nih, gitu. Jadi diingetin lagi kesalahannya yang pernah dilakukan, kesalahan yang sama. Atau bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau pilihannya mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana nih? Tindakan mana yang Bapak Ibu suka lakukan? Ya nggak apa-apa. Bertanya, Pak. Bertanya, apa pertanyaannya tuh? Kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, gitu ya? Iya, Pak. Iya. Nanti kita akan telaah ya, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan restitusi tadi. Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan, gitu ya? Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi dalam penyelesaian masalah, ada yang bertindak sebagai penghukum nih Bapak Ibu. Sebagai penghukum, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai manajer, atau ada sebagai teman. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti mengalami menemukan anak yang melakukan kesalahan. Contohnya tadi terlambat ikut upacara bendera. Nah, Bapak Ibu nanti posisi kontrolnya sebagai apa tuh? Apakah yang Bapak Ibu lakukan sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, atau sebagai teman untuk melakukan perbaikan kesalahan siswa tersebut? Apa bedanya nih 5 posisi kontrol restitusi tersebut? Ini beda-beda Bapak Ibu. Ya, coba akan kita lihat. Nah, kasusnya ada murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Wah, setiap Senin ya, ada Ibu Wiwin ya? Setiap Senin ada murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apakah itu topi, apakah itu dasi, apakah itu lokasi, ikat pinggang, wah diperiksa semua. Ya Bapak Ibu ya. Nah, 5 posisi kontrol ini akan berbeda-beda nih. Nah, coba nanti Bapak Ibu refleksi ya. Kira-kira Bapak Ibu itu menerapkan posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum? Langsung mengatakan, patuhi aturan sekolah, diri depan kelas. Wah, atau tidak lengkap pakai atribut upacara. Berdiri di depan lapangan. Kalau Bapak Ibu melakukan hal tersebut, berarti sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum, yaitu memberikan hukuman kepada siswa. Atau yang kedua nih, nah ini berarti ibu nih, karena yang kalimatnya kalimat ibu nih.
dikatakan. Coba yang baca yang posisi yang kedua, Bu Wiwin, coba Bu Wiwin sambil intonasinya yang pas coba. Membuat rasa bersalah, Bu Wiwin. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, gitu Pak. Pernah kayak begitu ya Bu Wiwin ya? Cocok ya. Pernah Bu Wiwin gitu ya? Enggak Iya. Pak. Jadi ketika ada anak atributnya tidak lengkap, Ini Bu Wiwin langsung bilang, berapa kali sih ibu harus beritahu kamu, Bu Guru kecewa deh sama kamu. Nah, Bapak Ibu tanpa sadar, Bapak Ibu sedang melakukan yang namanya membuat rasa bersalah siswa. Waduh, saya jadi merasa bersalah nih gitu. Itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Tidak hanya dalam kasus murid tidak memakai atribut, misalkan tidak mengerjakan PR. Sama. Ketika mengatakan hal tersebut, Bapak Ibu akan membentuk anak yang merasa bersalah. Nah, ada lagi posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman tuh siapa ya? Coba yang baca ya. Bu Elsa, coba Bu Elsa. Ini ada murid yang tidak ikut baca dengan lengkap nih, Bu. Oke. Ayolah yang tertib dong, buat Bu Guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa kamu melanggar tata tertib, tapi lain kali jangan ya nak. Wah tuh. Kalau Bu Gurunya seperti ini, saya benar-benar merasa sebagai teman banget gitu ya. Ya, ini posisi kontrolnya sebagai teman Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu berucap seperti ini, maka posisi kontrol yang dilakukan adalah sebagai teman. Ayolah, yang tertib dong. Buat Bu Guru bangga ya. Kali ini kamu nggak apa-apa melanggar tata tertib, tapi lain kali jangan ya. Nah, di sini perannya adalah sebagai teman. Nah, yang berikutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini bisa dengan menyatakan kamu sudah melanggar apa. Nah, gitu kan? Apa aturan dan konsekuensinya. Jadi kita tanyakan kembali. Jadi kalau ada contoh kasus seperti itu, apa sih yang kamu langgar? Kamu tahu aturannya apa? Apa konsekuensinya? Nah, itu sebagai pemantau. Gitu ya. Jadi kita coba anak ini dia paham nggak apa yang dia lakukan salah. Dan yang terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai manajer memanage ya, pertama di pertanyaannya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Dibalikin dulu tuh. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi mengatur anak ini mulai dari dia tahu apa kesalahannya, dia tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi kita akan coba ubah budaya positif di sekolah kita. Kira-kira bagaimana ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran aturan. Nah, di sini ada yang dikenal dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan-tahapan untuk menindaklanjuti kesalahan yang dilakukan oleh siswa sebagai budaya positif. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini ketika ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya dia akan merasa bersalah, ya. Kemudian merasa hal itu tidak diterima gitu ya. Nah, di sini di menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan, bisa kita sampaikan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi, kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, dengan pertanyaan itu, dengan pernyataan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Gitu kan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu tahapan pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena semua perilaku yang itu mempunyai alasan. Di sini validasi itu di sini ada contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kita tanyakan tuh, kita validasi tindakan yang salah tersebut. Adakah
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi tadi kan ada kebutuhan dasar manusia, maka dinyatakan ada nggak cara yang lebih baik sebenarnya nih, gitu. Kalau misalkan datang terlambat misalkan, nah kita tanyakan hal tersebut. Jadi segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas, yakinkan bahwa oh ini tindakannya pernah dilakukan oleh orang lain juga, gitu ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya. Tampilkan itu, kemudian validasi kenapa melakukan hal ini, pasti alasannya ada kan. Nah yang ketiga, yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Artinya gini Bapak Ibu, sebenarnya keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Jadi ada keyakinan kelas, ya kalau kita sebutnya kesepakatan kelas itu ya hampir mirip lah. Tapi keyakinan kelas itu satu hal yang diyakini bersama. Jadi bisa kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ayo ingat, disiplin waktu Pak. Nah, disiplin waktu kan keyakinan kelas kita gitu. Nanti anak-anak itu akan, oh iya saya pernah berkeyakinan untuk melakukan hal ini gitu. Dan yang pertanyaan berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, hal itu juga bisa menjadi tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Sehingga kita semua mempunyai motivasi internal. Jadi motivasi internal untuk memperbaiki kesalahan, motivasi internal untuk kembali kepada keyakinan kelas, seperti itu kurang lebih ya. Nah, sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, intinya ketika melakukan kesalahan tersebut, kita jadikan itu sebagai proses dalam pembelajaran. Karena kita mau coba menstabilkan identitas mereka. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Saya yakin kamu bisa lebih berhasil daripada ini. Gitu ya. Jadi jangan membuat anak merasa gagal. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Seperti itu. Di sisi pertama, menstabilkan identitas. Ajukan pertanyaan, misalkan membuat kesalahan, pernyataan ya maksud saya, mengajukan pernyataan membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi kita stabilkan identitas mereka. Atau pernyataan manusia tidak ada yang sempurna. Atau kita bisa memperbaiki masalah ini. Misalkan ada anak yang sedang berantem ya, itu ya suka bertengkar gitu ya. Atau bisa saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak nanya kesalahannya, tapi gimana memperbaiki masalah ini. Atau yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, mereka akan coba menstabilkan identitas tuh anak-anak tuh dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan tersebut. Jadi intinya kita tidak boleh membuat anak itu merasa gagal ketika melakukan kesalahan. Kita geser, mereka pasti bisa lebih sukses gitu ya. Itu budaya positif dari disiplinnya. Kemudian sisi yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi tidak menunggu respon siswa gitu ya. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan Bapak Ibu. Nah, hati-hati nih. Pernyataan atau pertanyaannya disampaikan dengan nada suara. Ya. Ya, nada suara ini memang sangat sangat mempengaruhi ya. Ini Pak Erik sedang marah atau tidak gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya tidak marah tapi pernyataannya nadanya itu seperti memojokkan atau menghakimi. Itu yang kurang lebih bisa dihindari Bapak Ibu. Nah, pernyataan yang bisa disampaikan, pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lebih dari ini, gitu ya. Bisa kita ajukan pernyataan tersebut. Atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu kan? Jadi kita validasi lagi. Kenapa melakukan hal tersebut? Yang ketiga,
kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, nanti kita akan dalami kenapa mereka melakukan hal tersebut. Itulah yang disebut dengan validasi tindakan. Atau pernyataan yang keempat, mungkin kamu masih bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, seperti itu. Jadi kita menanyakan kembali untuk memvalidasi tindakan yang salah. Apapun tindakan yang salahnya, misalkan terlambat datang ke sekolah, kemudian bertengkar dengan teman, upacara tidak lengkap atributnya, kita validasi lagi tindakan yang salah tersebut. Kita ajak untuk ke arah yang lebih positif. Gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dalam menanyakan keyakinan ini, kita bisa mengajukan pertanyaan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Misalkan yang kita yakini adalah saling menghargai teman. Nah itu kan ketika dia bertengkar itu yang dilanggar keyakinannya. Kalau saling menghargai tidak perlu sampai berantem, kan gitu ya. Kemudian ajukan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, dia akan berpikir tuh, oh, Pak Guru, Bu Guru nanyanya seperti itu. Sebuah kelas yang ideal. Kayaknya saya melakukan hal yang salah nih, kan gitu kan? Atau terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sesungguhnya sedang menanyakan keyakinan bahwa yang dilakukan kesalahan olehnya itu bisa diperbaiki agar keyakinan kelasnya itu dapat kembali terwujud. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Jadi, jika ada satu kesalahan perilaku siswa, kita kaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati Bapak Ibu. Jadi sebelum memulai tahun ajaran itu, kita buat keyakinan-keyakinan bersama ya di kelas untuk disepakati dan disetujui. Gitu. Ya. Jadi nanti suatu saat ada perilaku yang salah, kita akan kaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Gitu ya. Jadi seperti misalkan yang saya katakan tadi adanya pertengkaran. Padahal di awal kelas sebelumnya, di awal tahun pembelajaran sudah disepakati sebuah keyakinan bahwa sesama teman harus saling menghargai dan menghormati. Nah, nanti ketika ada perilaku yang salah seperti misalkan bertengkar dengan teman, maka kita bisa kaitkan itu dengan nilai-nilai yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi, kan kita tanyakan nih, divalidasi. Siswa itu melakukan kesalahan. Nah, apakah kamu mau memperbaiki, bersedia memperbaiki kesalahan tersebut? Gitu ya. Jadi yang kedua itu perlu diperhatikan bagaimana memperbaiki masalahnya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi kalau permasalahannya adalah tentang kedisiplinan, ya, atau tata tertib, cobalah buat pemecahan masalah yang juga relevan atau punya hubungan dengan masalah yang ada. Gitu Bapak Ibu. Kalau ada anak istilahnya ada kesalahan tertentu, jangan pemecahan masalahnya itu tidak relevan dengan masalah yang dia lakukan gitu. Ya. Misalkan anak terlambat, kan esensinya apa dengan misalkan menulis berulang-ulang gitu ya. Jadi pemecahan masalahnya itu harus bisa
menyelesaikan masalah yang ada dan relevan. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Nah, ini tentunya adalah dari murid. Maka kita tanyakan, nanti ke depannya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki? Kan gitu ya. Jadi kita tanyakan lagi usaha si murid tersebut. Berikutnya, perlu didedikasikan waktu usaha waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, Bapak Ibu. Tanyakan kapan akan dimulai diberlakukan usaha atau memperbaiki masalah tersebut. Jadi ya kita harus concern juga terhadap anak tersebut, tidak hanya sudah selesai udah dilepas gitu aja. Jadi kita tanyakan lagi sudah bisa memperbaiki masalahnya atau belum. Itu ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Nah, sini catatan, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Ya, kita bukan bicara tadi kalau saya katakan semua manusia pernah melakukan kesalahan. Itu kita sampaikan untuk mengembalikan identitas mereka sehingga tidak merasa gagal. Tetapi bukan artinya membenarkan gitu ya, atau menyarankan melanggar aturan adalah sikap yang baik, bukan. Gitu ya. Jadi restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Jadi ketika ada kesalahan, siswa kita harus tahu dulu, jangan asal hukum, jangan asal menegur gitu ya. Harus paham dulu alasannya kenapa, paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power. Walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Misalkan ada kebutuhan kasih sayang dan rasa saya diterima, love and belonging ya. Kan tadi sudah ada kebutuhan dasar manusia tuh. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan tindakan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif ya, terutama ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kita melakukan restitusi ya. Melakukan restitusi dengan 3 langkah tadi, segitiga restitusinya ya. Jadi anak tidak merasa gagal. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan. Apa itu keyakinan kelas dan sekolah? Dia lebih abstrak dari peraturan. Ya, kalau peraturan kan jelas. Menggunakan topi ketika upacara bendera, nah itu lebih terang. Nah ini lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal Bapak Ibu ya. Universal ini kan artinya bisa menyeluruh ya. Universal bisa diterima oleh semua pihak. Dibuat dalam bentuk positif. Ya. Jadi keyakinan kelasnya itu dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu panjang gitu ya. Malah nanti lupa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya tentu ini pasti harus menyesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, berikutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat menyusun. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi warga kelas, artinya seluruh siswa ini merasa dilibatkan saat menyusun. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini kan untuk kelas mereka. Nah, ini ada contohnya. Coba saya akan zoom ya. Nah, kesepakatan kelas ada 7 nih. Yang pertama, taat dan patuh dalam melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Ini sangat universal ya. Jadi ketika ada anak melakukan sebuah kesalahan, apalagi yang berkaitan dengan norma agama ya misalkan ya. Ya di kelas-kelas tinggi ngeri ya. Bisa kan misalkan berkata kotor. Nah,
itu kan tidak sesuai dengan kepercayaan masing-masing seperti itu. Bisa kita yang tadi dikaitkan, ya, seperti itu. Yang kedua, bertanggung jawab menjaga kebersihan. Nah, misalkan Bapak Ibu menemukan anak ada yang membuang sampah sembarangan, bisa kita ingatkan lagi kesepakatan kelasnya bahwa kita yakin bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap kebersihan. Seperti itu Bapak Ibu. Atau tertib selama kegiatan belajar mengajar, kesepakatan kelas yang ketiga. Jadi jika ada gangguan, bisa kita ingatkan lagi kesepakatan kelasnya, keyakinan kelas yang kita buat bahwa tertib saat belajar. Kemudian menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah. Atau senantiasa menjaga kedisiplinan, sopan santun, dan keluar masuk kelas dengan izin guru. Seperti itu Bapak Ibu. Yang keenam, saling mengingatkan, mendukung, dan membantu antar teman. Nah, ketika anak bertengkar nih bisa kita kaitkan poin yang keenam. Atau yang ketujuh, saling menghormati dan menghargai perbedaan dan tidak menyakiti. Nah, ini juga bisa dilanggar nih. Kan ada kata-kata tidak menyakiti yang di poin ketujuh. Tidak menyakiti teman dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas ini dibuat sebelum tahun ajaran, kemudian ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita ingatkan lagi kesepakatan kelasnya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bahwa keyakinan kelas itu menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan sebelum kegiatan pembelajaran, sehingga ketika ada kesalahan-kesalahan dari siswa, kita bisa kembalikan terhadap keyakinan kelas yang pernah kita buat. Baik, selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas. Kalau tadi kesepakatan kelas, ini keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat sederhana. Contohnya di sini kelas 1 Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu menjadi intrinsik anak-anak. Oh iya, belajar itu perlu gitu. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Atau setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, jadi ketika ada yang dilanggar, mereka tahu, oh ini keyakinan kelas yang dilanggar adalah tentang saling menghargai, gitu kan ya. Selanjutnya keyakinan kelas 5 nih. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi poin-poin ini sederhana tetapi menjadi sebuah keyakinan bersama gitu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjaga agar disiplin tetapi secara positif. Gitu. Tadi kita sudah pelajari tentang apa itu segitiga restitusi. Kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas, sehingga nilai budaya positif di kelas maupun di sekolah kita itu akan terbangun Bapak Ibu. Karena terkadang upaya pendisiplinan siswa, ya, upaya pendisiplinan siswa itu sering menjadi satu hal yang harus galak, harus wajib seperti apa, dan kita hanya melakukan dari luar motivasinya. Kita lupa bahwa motivasi yang paling baik adalah motivasi intrinsik. Jadi melalui kegiatan ini kita akan mencoba bagaimana membangun budaya positif di kelas kita melalui budaya positif, melalui tindakan-tindakan positif ya. Artinya tadi ada nilai-nilai, ada keyakinan-keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan itu
merupakan tindakan yang salah dan perlu diperbaiki. Hal-hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan adanya diseminasi ini bisa membuat Bapak Ibu punya gambaran bahwa budaya positif dapat dilakukan agar anak-anak itu bukan hanya karena hukuman atau penghargaan saja melakukan sesuatu. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali ke sharing kita ya bersama ya. Apakah Bapak Ibu nanti akan ada yang ditanyakan atau kita sharing bersama terkait mungkin budaya positif yang sudah dilakukan, atau wah Pak, saya memang kalau menegur anak sepertinya terkesan penghukum Pak, tapi saya nggak menghukum Pak. Nah, tadi di mana tadi di bagian, nah yang mana ya tadi ya, posisi kontrol. Nah seperti ini kita coba akan ya berdiskusi atau sharing terkait budaya positif ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang budaya positif, saya persilahkan. Karena kan saya yakin pengalamannya Bapak Ibu juga di kelas masing-masing nih, ketika ada permasalahan selama ini, atau bolehlah sharing aja, selama ini saya sebenarnya itu masuk ke posisi kontrol yang mana gitu. Ada yang mau memberikan tanggapan atau saran, atau boleh sharing, silakan Bapak Ibu. Saya Pak Isa. Ya, boleh Bu Elsa. Kalau di posisi teman, rasanya kan kita sebagai guru udah melakukan. Ya. Kalau untuk beberapa anak yang bisa menerimanya, mereka merasa senang karena merasa dekat dengan guru tersebut. Tapi ada nih Pak, ini khususnya di sekolah saya ya Pak, anak ini datangnya terlambat setiap hari. Awalnya saya ngomong kayak yang teman ngomong kayak gitu, besok jangan diulangi lagi ya nak, ya Bu, besok. Sampai bahkan kalau dibilang dari awal tahun ajaran baru palingan 5 kali yang tidak terlambatnya, sisanya terlambat setiap hari gitu. Jadi kalau saya lakukan hal yang seperti posisi teman, nggak ada perubahan di dianya Pak, khusus satu siswa saya seperti itu gitu. Jadi gimana Pak? Iya betul. Jadi memang kita akan melihat kasus tersebut, bahwa ternyata dengan posisi kontrol sebagai teman tidak efektif untuk anak tersebut gitu ya. Maka yang paling efektif adalah kita sebagai manajer, Bu. Coba kita tanyakan lagi ya, mulai dari pelan-pelan. Tadi ada segitiga restitusi ya. Ada segitiga restitusi itu saya coba akan tampilkan lagi segitiga restitusi. Nah, di sini kan ada tindakan yang salah nih ya. Itu anak akan kita coba, mungkin dia juga melakukan hal tersebut karena sudah merasa ya udahlah, saya memang anak yang dicap sering terlambat, ya udah saya lakukan aja terlambat terus gitu misalkan ya. Maka kita harus stabilkan dulu identitas anak tersebut, kita yakinkan kalau dia itu bisa berubah gitu ya, kita yakinkan. Jadi bisa kita yakinkan, distabilkan dulu bahwa dia itu bisa lebih baik belajarnya kalau tidak terlambat. Kita munculkan suasana positif ke dia. Kemudian kita tanya alasannya kenapa terlambat. Apakah karena sengaja atau memang ada hal yang membuat dia terlambat terus-terusan gitu ya. Itu kita tanyakan. Ada nggak cara yang lebih efektif untuk supaya kamu bisa datangnya lebih cepat gitu. Terakhir kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas tadi dibuat dulu ya kan, bahwa misalkan tadi kalau misalkan kelas rendah kan ada keyakinan kelas.
apa nih Bapak Ibu nih? Nah, misalkan kita perlu saling menghargai, atau di kelas 5 apa nih? Perlu ditambahin lagi nih. Ya, ini kan hanya contoh nih ya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Kira-kira kalau kamu terlambat, kamu sudah menjadi hal yang terbaik dalam diri kamu, bukan? Atau kamu bisa lebih baik lagi, seperti itu. Kita tanyakan juga, kamu ingin menjadi seperti apa nantinya, gitu. Jadi kembali, kalau kita kaitkan dengan budaya positif, Bapak Ibu, memang apa ya, kita kadang-kadang terbiasa dengan shortcut, cara cepat. Udahlah Pak, bentak saja Pak. Memang kebiasaan tuh anak, ya seperti itu. Anak itu nanti akan tertanam dia sebagai pribadi yang gagal. Nah, itu yang repot. Padahal dikatakan dalam prinsipnya jangan sampai anak itu merasa dirinya gagal. Mungkin seperti itu, Bu. Coba kita lakukan segitiga restitusi, ya. Mulai tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Jadi harus jadi guru sabar ya Pak. Ya seperti itu. Karena kalau kita menggunakan prinsip dari filosofis Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita ini menghamba kepada anak, menghamba kepada murid, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi menghamba kepada murid itu artinya sangat luas sekali, bukan kita menyembah, bukan. Tetapi murid adalah prioritas utama kita, gitu. Dan kita menuntun, gitu, menuntun anak ini untuk bisa berkembang minimal di masyarakat sekitarnya, itu dia bisa menjadi pribadi yang positif. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya Bu ya, saya. Jadi tetap kembali lagi, ingat segitiga restitusi, jangan sampai anak itu merasa dirinya gagal. Ada lagi yang lain? Sudah ditanya sih Pak. Sudah ditanya sih Pak, si anak tersebut ternyata habis sholat subuh dia lanjut tidur lagi gitu. Orang tuanya udah pergi jualan, makanya akhirnya seperti itu. Iya, jadi nanti kita coba kaitkan dengan keyakinan kelas, dan juga kita yakinkan bahwa dia bisa lebih berhasil di kelas kalau misalkan datangnya lebih pagi. Gitu. Kita coba yakinkan lagi lah. Artinya jangan sampai kita ya tadi menjadi penghukum saja, apalagi hukumannya tidak relevan gitu ya. Mungkin seperti itu. Masukan. Jadi kita kembali dengan budaya-budaya yang positif. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi hal seperti ini penting dilakukan agar budaya positif di sekolah kita dapat terwujud. Baik, Bapak Ibu, besar harapan saya Bapak Ibu dapat melaksanakan, atau ya setidaknya dengan adanya kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu memiliki sebuah pemahaman, wawasan tentang bagaimana menindaklanjuti kesalahan-kesalahan siswa di kelas, sehingga jangan sampailah kita menjudge anak itu sehingga anak itu malah dengan hukuman atau dengan penghargaan mereka jadi bergantung kalau untuk penghargaan ya. Jadi mantapkan motivasi intrinsik dengan keyakinan kelas atau keyakinan yang disepakati bersama. Mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada tambahan, tanggapan, saran, atau pengalaman, karena saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa melakukannya. Namun sebelum saya tutup, mungkin kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Boleh open cam dulu Bapak Ibu. Saya mau ambil gambarnya. Wah, Pak Denny. Maaf, saya lagi di jalan. Iya, Pak Denny, ya Bapak, silakan. Siap ya, saya foto ya. Pak Ahmad Jaini, Bu Deviana, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas atensinya.